Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa muallifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa sa'il awliya illah wal awliya tis'a wa ummatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa asatidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan kembali mempertemukan kita bersama-sama di majelis yang penuh dengan berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma. Para jamaah, kajian kita masih sampai pada halaman 1 sebenarnya. Halaman 1 hadis nomor 3 yang menerangkan tentang akal. Kemudian kita uraikan. Pada pertemuan yang lalu kita bahas 10 tanda sempurnanya akal. Insya Allah pertemuan yang lalu sampai yang ke-9, yakni al-khauf minallah. Salah satu tanda sempurnanya akal itu adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan tanda sempurnanya akal yang nomor 10, yakni tahqirun nafsi wa tadliluha. Orang itu akalnya disebut sempurna bila menyadari bahwasanya nafsu itu adalah hina, sehingga perlu untuk mengendalikan nafsu. Ini betul-betul menyadari. Maka disebut orang yang menyadari serta berupaya mengendalikan nafsu itu adalah orang yang akalnya sempurna. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyampaikan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu, kayyis itu terjemahannya cerdas. Jadi ini definisinya harus dirubah. Jadi definisi menurut agama kita, al-qayyis itu artinya cerdas. Al-qayyisu, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, orang yang selalu berupaya mengendalikan nafsu. Wa amila lima ba'dal maut, serta mempersiapkan amal sebelum datangnya kematian. Ini definisi cerdas. Kalau dalam bahasa Indonesia cerdas itu definisinya apa itu? Pinter gitu ya, atau nilainya baik lah gitu ya. Tapi dalam agama kita ternyata tidak. Cerdas itu definisinya adalah orang yang selalu berupaya mengendalikan nafsu serta mempersiapkan diri dengan amaliyah-amaliyah sebelum datangnya kematian. Senajan gak tahu sekolah, tapi nek melakukan ini, maka dalam agama kita disebut orang yang cerdas. Senajan IQ-ne rendah, tapi bila mampu melakukan ini, maka dalam agama kita disebut orang yang cerdas.
Senajan sekolahnya pinter, dhuwur, tapi nek tidak mengendalikan nafsu, maka tidak disebut cerdas. Jadi definisinya menurut agama kita seperti itu sebenarnya. Maka tanda orang itu akalnya sempurna adalah orang yang menyadari bahwa nafsu itu hina sehingga perlu untuk dikendalikan, tidak bisa dihilangkan. Berarti nafsu itu tidak bisa dihilangkan, hanya bisa dikendalikan. Para jamaah, ketika Allah menciptakan nafsu, kemudian nafsu ini ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Hadis ini. Nafsu ini ditanya oleh Allah, siapa dirimu dan siapa aku ini. Maka kemudian nafsu ini menjawab, ana anta anta. Aku ya aku, awakmu ya awak. Jadi semenjak awal diciptakan, nafsu ini punya karakter ngeyel. Itu kayak karakternya ngeyel. Nanti aku ya aku, awakmu ya awak. Fa adabaha binari jahannam mi'ata sanatin. Karena nafsu ini tidak menyadari tentang dirinya, maka oleh Allah nafsu ini diberikan azab, dimasukkan neraka jahanam 100 tahun. Setelah itu dintas, apa dintas bahasa Indonesia ini? Nah, ya diangkat. Kemudian ditanya lagi, nafsu, aku iki sapa, awakmu iki sapa? Man ana wa man anta. Ternyata jawabannya nafsu sama. Ana wa anta anta. Aku ya aku, awakmu ya awakmu. Fa adzabaha bin nari jahannam mi'ata sanatin. Cemplungke melih tenggene neraka jahanam 100 tahun. Dintas melih jawabannya sik padha. Aku ya aku, awakmu ya. Akhirnya yang ketiga kalinya oleh Allah dimasukkan finnari ju. Dimasukkan ke panasnya orang yang lapar. Ini dalile wong poso ini. Dimasukkan ke dalam nerakanya orang yang lapar, panasnya orang yang lapar. Selama 100 tahun. Ketika selesai diangkat oleh Allah, ditanya, baru nafsu ini mengakui, anta rabbi wa ana abdukad dhaif. Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu yang lemah. Jadi nafsu niku ngoten. Dilebokke neraka niku sik ngeyel. Nah, itu nafsu nggih. Nah, jadi wong niku nek wis mengikuti nafsunya, masih wis remek ya sik ngeyel mawon nggih. Nah, ini mengikuti nafsu. Para jamaah, membahas nafsu itu sangat berat, sangat sulit. Panjenengan kepingin paham agama dalam ranah fikih, dalam ranah ilmu tauhid, ini dua macam ilmu yang wajib dipelajari ini. Fikih itu al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar, itu namanya fikih. Cara sholat, cara wudhu, cara transaksi jual beli, cara menikah, itu fikih semua. Itu wajib hukumnya. Panjenengan belajar ilmu tauhid, al-ilmul ladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Kalau jenengan sholat nyembah Gusti Allah, poso ngelakoni perintahe Gusti Allah dan sebagainya, tapi kok gak kenal Gusti Allah, lah itu aneh bin ajaib itu namanya. Ditakoni, sing kok sembah sapa Kang? Gusti Allah. Sapa Gusti Allah itu? Kira-kira jenengan iso nerangke napa mboten? Aneh kan nek gak iso nerangkan nggih. Allah itu zat yang kita sembah kok jangan sampai kita gak pernah tahu. Awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahin bil istiqon, kata Rasulullah. Kewajiban pertama kali bagi manusia itu adalah mengenal Allah melalui keyakinan, bukan baca Quran, bukan sholat, bukan puasa, tapi mengenal Allah. Nah, ini harus kenal. Melalui apa? Melalui ilmu, mengenal, mengetahui sifat-sifat Allah, sifat wajib, sifat jaiz, sifat muhal, uluhiyah, rububiyah, salbiyah dan lain sebagainya. Niku aja sampai mboten ngerti kula panjenengan. Nek jaman alitan kula niku teng langgar-langgar usum bar adzan terus pujian. Ana pujian Allah wujud kita mbak. Lah itu sifat Allah. Kenapa dibuat pujian? Supaya mengenal semua kita itu. Walaupun kadang kala ya mek
reunine gak karo karepe kadang ya ngono nggih. Ya apal wujud kita mbak kok mukhalafatul lil hawadits tapi gak karo karepe ya niku aneh ya nggih. Tapi tidak apa-apa, paling tidak kita sudah pernah dengar. Nah, itu hukumnya wajib loh, itu wajib. Pun dua. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih niku nek kula panjenengan belajar betul rutin tiap hari 20 tahun, ahli jenengan ponan. Menjadi seorang pakar di bidang dua hal ini. Tapi nek panjenengan belajar tentang nafsu 100 tahun ndak cukup. Ndak cukup, saking sulitnya. Saking sulitnya. Jadi jangan meremehkan yang satu ini. Itu ilmu tasawuf namanya. Tasawuf itu banyak disebut orang, banyak dikaji orang, tapi banyak yang tidak paham. Apa ilmu tasawuf itu? Al-ilmul ladzi yuslihul qalba. Ilmu yang menjadikan hati kita baik. Maka harus mengenal macam-macam penyakit hati. Lah, nafsu itu para jamaah ono 7 tingkatan, bertingkat, bukan macam nih. Ada macam, ada tingkat. Nek tingkat itu berarti 1, 2, 3 semakin naik ke atas. Ada 7 tingkatan. Nafsu yang paling rendah namanya nafsul amarah. Niku paling rendah nih. Nafsul amarah. Kula wacake dalile. Wa ma ubari'un nafsa innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Niku dalile tenggene insyaallah tenggene surah Yusuf nih nek mboten lepat. Jadi nafsu yang paling hina itu adalah namanya nafsul amarah. Tempatnya seluruh dada. Niku panggonane nafsul amarah. Lah, nafsul amarah itu mempunyai junud. Junud itu pasukan. Jadi setiap nafsu itu mempunyai pasukan. Beberapa pasukan. Kemudian di atas itu setelah nafsul amarah naik namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu adalah nafsu yang suka mencela. Napa mencela niku? Mencela niku ya sambat, ya nyacat, ya ngelokne niku mencela. Nafsul amarah itu antara lain pasukannya bukhlun, bakhil. Yang kedua khirsun, rakus. Yang ketiga hasadun, hasud. Yang keempat jahlun, bodoh dalam hal agama. Jadi orang ini bodoh dalam hal agama berarti masih nafsu yang paling hina. Jadi orang nek masih bakhil, medit, maka dia tidak akan masuk pada nafsu yang berikutnya. Tidak akan. Yang selanjutnya namanya kibrun, takabur, kibir. Yang selanjutnya syahwat. Syahwat itu mengikuti keinginan yang mengarah pada kejelekan. Yang selanjutnya ghadab. Ghadab niku marah. Niki pasukane nafsul amarah. Harus dikenali. Nek kepingin hatinya itu berubah menjadi baik harus kenalin. Apa sebabnya ghadab? Tanda sebab-sebab seseorang itu ghadab. Ghadab itu marah. Apa tanda-tandanya ghadab? Ghadab yang bagaimana yang diperbolehkan itu dikenali. Terus apa obatnya? Bagaimana mungkin kita bisa menyembuhkan hati kita dari penyakit kalau kita tidak mengenal penyakitnya? Dokter niku nek ngekei resep obat mesti menganalisa penyakitnya. Oh panjenengan iki mboten lara, Pak. Lho napa kula niki mboten enak awak kula? Mboten, sampean niki lara pikir. Akhirnya obatnya diketahui. Kalau kita tidak tahu penyakitnya, tidak mungkin bisa mengobati. Kita terserang penyakit bakhil, maka kita harus tahu tanda-tandanya itu apa. Bakhil itu sebab-sebabnya apa. Dan seterusnya. Setelah nafsu lawamah naik lagi namanya nafsul mulhimah. Nafsu yang sudah mendapatkan ilham. Ini wis mulai api-api nih. Mulai api-api antara lain pasukannya sakhawah. Sakhawah niku suka memberi ketika diminta. Nek gak diminta yo gak memberi. Nggih. Dhuwure niku mangke enten malih, nggih. Antara lain pasukannya qanaah. Qanaah niku nerima takdire Gusti Allah.
Antara lain pasukannya khilmun. Kita pernah membahas bab khilmun ya. Sabar dan mudah memaafkan. Antara lain pasukannya tawadhu. Nah, ini harus dikaji. Apa tanda-tandanya tawadhu? Apa sebabnya tawadhu dan lain sebagainya. Jadi ketika hati kita terserang penyakit, kita analisa, kemudian kita obati dan lain sebagainya. Setelah itu tingkatan keempat namanya nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Setelah nafsu itu mendapatkan ilham, petunjuk dari Allah, maka nafsu itu menjadi tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang tenang karena telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Lah nafsu mutmainnah itu punya pasukan. Antara lain pasukannya pertama jud. Ini kalau terjemah bebas artinya sama dengan sakhawah, dermawan. Padahal beda. Sakhawah itu suka memberi kalau diminta. Kalau jud tidak. Suka memberi ketika diminta atau tidak diminta. Tonggone loro, gak ngomong, meneng ae. Begitu ngerti tonggone loro, direwangi. Itu namanya jud. Tapi kalau sakhwah nggak begitu. Lah meneng ae gak njaluk tolong, aku ya meneng ae. Itu namanya sakhwah. Nah, tingkat kepeduliannya beda. Masjid ono acara. Terus merasa nggak dihubungi, ya wis meneng ae. Lho iya gak ngrewangi, Pak. Lah aku gak diomongi. Itu namanya sakhwah. Nek diomongi mesti ngrewangi. Atasnya itu namanya jud, atasnya lagi namanya karom. Itu pasukannya nafsu radiyah. Karom itu suka, dermawan juga artinya, suka membantu ketika diminta atau tidak diminta, kepada lawan ataupun kepada kawan. Itu namanya karom. Masih ono musuh, orang yang memusuhi kita, nek susah ditulungi, itu namanya karom. Bukan sakhawah, bukan jud. Nah, ini rada angel nggih. Kula ngaji tentang 7 tingkatan nafsu ini di majelis kami, sampai hari ini baru sampai tingkatan nafsu yang kelima. Kami mulai tahun 2010. Mulai tahun 2010 sampai hari ini baru tingkatan yang kelima. Padahal ada 7 tingkat. Itu setiap pasukan kita bahas. Bakhil itu apa, dalilnya apa, cara menyembuhkan bagaimana, azabnya orang yang bakhil seperti apa. Nah, itu kami kaji di majelis kami di rumah itu mulai tahun 2010. Sekali tatap muka 1,5 jam kurang lebih. Ya panjenengan njaluk ngaji niki, waduh. Mbuh niki. Mbuh sampai khatam apa ora ya. Jadi artinya begini, jangan putus asa. Yang penting kita belajar, yang penting kita belajar. Jadi belajar ilmu tasawuf itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat, butuh waktu yang panjang dan itu menurut kami hari ini, masa ini ilmu yang paling penting. Nah, penting kabeh, tapi ini ilmu paling penting. Sebab mempelajari tentang penyakit-penyakitnya amal. Panjenengan salat niku iso mlebu neraka. Nek salate di dalam salat itu terdapat penyakit. Fawailul lil musallin alladzina hum man salatihim alladzina hum yura'u. Jadi salat tapi kok riya, mlebu neraka. Kan begitu ya. Lah ternyata amal itu banyak penyakitnya. Amal itu perbuatan. Jadi amal itu jangan dimaknai sedekah, salah. Amal itu artinya perbuatan. Belum tentu amal itu baik. Nyolong pencit itu amal. Tapi amalus sayyi'ah, amal yang jelek. Nah, jadi perbuatan, arti dari amal itu perbuatan. Para jamaah menyadari bahwa nafsu itu adalah hina sehingga perlu untuk dikendalikan. Kalau menyadari maka dia berupaya mengendalikan nafsu. Ono wong amale sedidik, amalnya amal solehnya sedikit, amal baiknya sedikit, sing dilakoni mung sing wajib tok. Salat ya 5 waktu tok, sunah belas, poso ya Ramadan tok. Nah nek iki koyoke padha kalih kula jenengan nggih.
Poso ya mek Ramadan mawon. Pomo Ramadan gak wajib koyo ya gak poso kula sampean ya. Ya Allah, wong sak wulan ya poso. Dadi sing dilakoni niku namung sing wajib mawon, sing sunah blas. Tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang haram. Dan hatinya selamat dari macam-macam penyakit hati. Orang seperti ini akan masuk surganya Allah. Tapi ana wong seneng maca Quran rutin, salate luar biasa. Tadi yo salat wajib, yo salat sunnah, zikire luar biasa dan lain sebagainya. Tapi hatinya terserang penyakit. Kata Rasulullah dalam hadisnya disebut orang seperti itu ahlun nar. Naudzubillah min dzalik. Mereka itu adalah calon penduduk panjang. Kapan-kapan mau kula terangkan hadis ini. Jadi panjang sekali hadisnya. Salat mereka orang yang ahli membaca Al-Qur'an, mereka melakukan salat tetapi tidak pernah melewati tenggorokan. Kata Rasulullah begitu. Jadi salat yang dilakoni niku mboten bekas teng jero ati. Jadi artinya tetap menjadi keruh. Naudzubillah. Makanya ilmu tasawuf itu termasuk ilmu yang hari ini masa ini sangat dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan. Pun para jamaah, kita lanjutkan lagi supaya nambah di materi jenengan insyaallah hadis nomor 4. Halaman 1 hadis nomor 4. Kok mboten mari-mari, Pak? Itu kok gak mari-mari. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau bisin. Ini terjadi beberapa perbedaan pendapat. Sin itu sebagian ulama mengartikan itu Cina. Sebagian. Tapi ada sebagian yang lain tidak mengartikan Cina, tapi tempat yang jauh. Ngoten mawon. Tempat yang jauh. Artinya kita diperintahkan untuk mencari ilmu walaupun jauh. Artinya jauh itu susah. Susah untuk ditempuh. Fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan sesungguhnya mencari ilmu itu faridatun. Bukan fardun, tapi faridatun. Kalau sholat itu disebut fardu. Sholat 5 waktu itu disebut fardu, artinya wajib. Puasa Ramadan itu disebut fardu, artinya wajib. Tapi untuk thalabul ilmi tidak disebut fardu, tapi faridatun. Dalam ilmu tata bahasa Arab namanya sighat mubalaghah. Tidak boleh diartikan wajib, tidak boleh. Bagaimana cara mengartikannya? Sangat wajib. Loh, beda ya. Bukan fardu tapi faridatun. Ini namanya sighat mubalaghah dalam ilmu tata bahasa Arab. Maka ini menjadi kedudukannya naik. Di antara semua kewajiban yang paling wajib adalah thalabul ilmi. Kenapa begitu? Kula panjenengan salat tapi nek gak ngerti ilmune salat, mboten diterima salate. Panjenengan poso kok gak ngerti ilmune poso, nggih mboten diterima posone. Kula nate ngaji ngeten ditakoni kok karo wong, kok ngerti Pak sampeyan gak diterima. Karena pertanyaane ngeyel, jawaban kula nggih ngeyel, ya ngerti wong aku bolone Gusti Allah. Nah, pertanyaannya wis keliru ngoten lho maksud kula nggih. Kan ada standarnya. Syarat-syarat ibadah itu dinyatakan sah, kan ada ukurannya. Kalau sah saja tidak, bagaimana mungkin diterima oleh Allah? Kan begitu. Jadi nek pertanyaane ngawur, jawaban kula nggih dadi rada ngawur. Ya ngerti wong aku bolone Gusti Allah. Kan ngawur meleh nggih. Pun ditegaskan dalam hadis ini fa inna talabal ilmi faridatun. Karena sesungguhnya ilmu, mencari ilmu itu sangat wajib ala kulli muslimin, bagi seluruh orang yang beragama Islam. Sing mboten Islam ya gak mungkin mengikuti dalil ini wong gak Islam. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya malaikat la tadau. Ini lamnya menggunakan lam takkid. Panjenengan pirsani di dalam hadis itu la tadau, lamnya lam takkid dalam ilmu tata bahasa Arab.
artinya sungguh. Dan sesungguhnya malaikat, sungguh malaikat itu meletakkan sayapnya. Kalimat sungguh itu menegaskan. Ajnihataha, meletakkan sayap-sayapnya litalibil ilmi, bagi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi kalau panjenengan golek ilmu ngeten niki, suwine malaikat niku dibeber, diletakkan di atas kita. Ridon bima yatlubu, karena senang dengan apa yang dilakukan. Malaikat niku terus seneng. Untungnya kalau jenengan gak ketok, ngomong ketok ngono bingung karo sayap nggih. Sayapnya malaikat itu napa jenenge? Dihiasi dengan permata. Ya, untung gak ketok kula jenengan. Mau ketok ngono ora sida sinau kula jenengan. Pak nempel sitok. Lah ruwet urusane nggih. Masyaallah. Nah, itu malaikat ya. Artinya malaikat itu ridho dengan orang-orang yang mencari ilmu. Senang dengan orang yang mencari ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man kataba harfan li rajulin muslimin faka'ana ma tasaddaqa bi dinarin wa taqa raqabatan wa kataballahu lahu bi kulli harfin hasanatan wa maha'anhu sayi'atan. Barang siapa yang menulis satu huruf ketika belajar, maka seolah-olah dia bersedekah 1 dinar. 1 dinar itu 1 keping uang dari emas. Kurang lebih 1 dinar itu kurang lebih 4 gram. Sak gramnya pinten? Pinten? Anggaplah 500.000 lah. Nek 4 gram berarti 2 juta. Sak huruf ditulis padha karo sedekah 2. Jadi sesuk sampean gak usah nyemplung kotak amal, nulis mawon. Soalnya luwih akeh ya gak ngono, gak mlaku masjid sampean kotake sepi nggih. Itu pahala yang diberikan Allah seperti itu. Sak huruf, 1 huruf itu sama dengan 1 dinar. Dan ditulis oleh Allah setiap hurufnya 1 kebaikan. Dan dihapuskan setiap 1 hurufnya 1 kejelekan. Subhanallah. Niki pahalanya yang menulis. Sing gak nulis ya napa, Pak? Nah, saniki sing kula paringi pirsa ganjarane sing gak nulis. Nah, dadi sing gak nulis ya tetep seneng mawon. Nggih. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullasyai'in hatal khitanu fil bahri. Bagi orang-orang yang mencari ilmu agama, itu baliknya halaman 2. Bagi orang-orang yang mencari ilmu agama, yastaghfiru lahu kullasyai'in hatal khitanu fil bahri. Semua makhluk itu mendoakan, memohonkan ampun, sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun ikut mendoakan dan memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Panjenengan maca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, durung karuan di sepura dosane. Kenapa kok belum tentu? Karena ketika kita baca istighfar, belum tentu hati kita minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang ya mek lisane tok sing muni astagfirullahaladzim. Lisan kita saja yang mengatakan, hati kita belum tentu. Tapi kalau orang thalabul ilmi, bukan kita yang minta kepada Allah untuk diampuni, bukan, tapi semua makhluk. Hatal khitanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wis pokoke thalabul ilmi niku wis mboten kena diukur lah. Pahalanya tertinggi karena kewajiban yang paling utama. Paling utama. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Mujadalah, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Orang beriman tapi tidak berilmu dengan orang beriman tapi berilmu, itu lebih tinggi orang beriman dan berilmu. Lebih tinggi itu.
Berapa perbedaan antara orang beriman saja dengan orang berilmu? Perbedaannya adalah 700 derajat. Perbedaannya. Setiap derajat, derajat 1 dan kedua itu sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Wis mboten kena diukur nih. Nah, ini perbedaannya wong berilmu karo wong tidak berilmu. Begitu dengan Al-Qur'an disampaikan seperti itu. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, inna minal dzunubi dzunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala hajjun illal humumu fi talabil ilmi. Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat dosa yang tidak bisa dihapus, walaupun dengan sholat 5 waktu, walaupun dengan puasa Ramadan, walaupun dengan ibadah haji, dosa ini tidak bisa dihapus. Sing wajib-wajib niku lho gak kuat digawe melebur dosa ini, apa meneh sing sunnah, maca Quran, maca istighfar tambah gak kuat. Wong sing wajib mawon mboten kuat, apa meneh sing sunnah. Illal humumu fi talabil ilmi, kecuali mau kesulitan ketika mencari ilmu. Gelem kangelan nalikane golek ilmu. Awak kudu kesel wayahe ngaji, tetep teko. Itu namanya kesulitan, humum. Awak kudu greges wayahe thalabul ilmi, wayahe ngaji teng masjid, tetep teko. Wis wayah awak kesel, kudu lara, wayah jatuh tempo, gremes pisan. Berlipat-lipat itu humumnya, kesulitannya berlipat-lipat, tapi masih mau berangkat. Maka sebenarnya ketika Allah menciptakan kesulitan, waktu kita akan berangkat untuk hadir di majelis ilmu, maksud Allah itu akan menghapus dosa kita. Sebenarnya begitu. Kok gak sida budal ya ora sida di ngapura dosa. Jadi yang membuat hijab itu tutup antara kita dengan Allah itu dosa sebenarnya. Jadi kula panjenengan kok dosane entek niku mboten sampai ndonga wis dituruti karo Gusti Allah. Saestu niku. Nggih. Mboten sampai ndonga wis dituruti karo Gusti. Kenapa doa kita itu banyak yang tidak ijabah? Kalau kita jujur, doa kita itu banyak yang enggak ijabah, enggak dikabulkan. Kenapa? Sebabnya pertama karena kita banyak dosa yang belum diampuni oleh Allah. Yang kedua, dongane mengikuti nafsu. Doa yang mengikuti nafsu itu tidak boleh. Ya Allah, panjenengan paringi kula duit mboten usah kata-kata 50 miliar mawon. Lha niki lak mengikuti nafsu nggih. Niki nek dituruti, lah terus sing dadi pangeran sapa? Lah kok sampean njaluk dituruti terus iki sing dadi pangeran sapa? Kan begitu nggih. Nah, logikanya seperti itu. Jadi doa yang mengikuti nafsu itu tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan beliau Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, la tahtar jalban na'ma wala daf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah istajlabtaha amla wal balwa halatun bika fa in karihtaha, dan seterusnya. Jangan meminta nikmat kepada Allah, karena nikmat itu walaupun tidak kau minta pasti akan datang bila memang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya Allah, berikan kami rizki yang banyak. Ini kan minta nikmat namanya. Enggak boleh. Kenapa? Masih gak kok jaluk. Nek ditakdir wayahe teko ya mesti wala daf'al balwa, dan jangan minta dijauhkan dari bencana. Mamane lara, diparingi lara niku lak bencana. Coba. Jangan minta sembuh. Karena apa? Karena bala itu pasti akan terjadi bila telah ditakdirkan Allah, walaupun kita membenci bala itu. Lho terus yo napa, Pak? Nah, niki. Nah, sing penting lak penjelasane. Terus yo napa? Artinya begini. Jangan pernah meminta nikmat sebelum engkau mampu mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Jadi wis oleh duit, wis oleh bayaran saulan 5 juta. Sik njaluk tambahan ae, padahal belum bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Ini namanya rakus. Nah, maka doa seperti itu tidak akan diterima oleh Allah. Ini namanya
Rakus dijegoncor maca selawat nariyah apa ben tambah akeh. Itu rakus itu namanya ya. Enggak kena gitu itu enggak bisa. Nah, ngeten iki penting, ngeten iki penting. Dan jangan pernah minta dijauhkan dari balak. Contohnya sakit, diparingi sakit. Jangan kesusu minta sembuh. Sebelum kita bisa qanaah atau ridho terhadap takdir Allah. Karena ketika kita nggak bisa ridho, saat itu pula yang datang azab Allah. Jadi nek diparingi loro, ojo kesusu ndonga njaluk waras. Tapi diterima dhisik. Pancen iki takdire Gusti Allah. Setelah bisa menerima baru boleh untuk berdoa minta sembuh. Hadis, kalau wacake hadis qudsi bahkan. Hadis qudsi. Malam yardo biqadai walam yasbir ala balai walam yashkur an na'mai falyattahid ilahan siwai. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, dikai loro gak ridho. Gak ridho niku tandane napa? Sambat. Tandane napa? Napa sambat niku? Nggih. Awak kudu gak enak ae ya apa iki. Niku sambat jenenge. Tapi nek ngeten, awakku kok kudu greges ya. Sambat apa mboten? Bukan. Nek sambat niku mboten ngoten. Awakku kudu gak enak ya apa iki ya. Niku sambat. Ya, tapi aku kudu greges ya. Apa ya kira-kira. Itu bukan sambat. Itu namanya konsultasi. Ya beda. Bedane tipis nggih. Ya. Bedane tipis banget ya. Nek awak kudu lara terus cerita-cerita, lah iya ya apa awak kok kudu gak enak. Itu sambat mengeluh. Itu tandanya belum ridho terhadap takdirnya Allah. Malam yardo biqadai, siapa yang tidak ridho dengan takdirku kata Allah. Walam yasbir ala balai, tidak bersabar ketika aku berikan musibah. Bala. Ono pandemi ngeten iki kok ora iso sabar. Wis kudu gak taat aturan, nah ngoten nggih. Nah niku mboten sabar jenenge. Walam yaskur an na'mai, dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan. Apa kata Allah bagi tiga golongan ini? Falyattahid ilahan siwai, golek pangeran liyane aku. Gak enak kalimat ini. Golek pangeran liyane ya gak nemu. Ini pangeran sapa? Ana pangeran Diponegoro ngono ya. Carilah Tuhan selain aku kata Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan kesusu kita itu minta dijauhkan dari balak sebelum kita bisa menerima takdirnya Allah. Tanda menerima takdir itu tarkus sikayah, meninggalkan mengeluh, ora sambat. Lah kebiasaan kita kan sebaliknya. Nek wayah gak duwe-duwe, masya Allah sak kampung krungu kabeh. Nek wayah bayaran mundak meneng. Nah ini kebiasaan kita. Kan ya Allah kan tidak begitu. Padahal dalam Al-Qur'an amma bi ni'mati rabbika fahadis. Nek oleh tambahan nikmat saka pangeranmu fahadis, kabar-kabarkan. Bila kita mendapatkan nikmat dari Allah, kabarkan. Pokon cerita-cerita. Alhamdulillah kan bayaranku mundak ini oleh bonus pisan. Kabarkan kepada orang lain. Maksudnya kabarkan ya aja cerita tok. Ngono lho nggih. Aja cerita tok ya ambek apa bancaan ta apa ae lho nggih. Lah nek cerita tok ya dimusuhi wong. Iki cerita tok gak ro kene sumpek cerita. Kabarkan kepada orang lain. Ini maknanya begitu. Jadi jangan hanya cerita tapi berilah sesuatu kepada orang lain dalam rangka syukur kepada Allah. Nek wayah susah, tahan. Usahakan jangan mengeluh kepada orang. Bila konsultasi minta pendapat silahkan, tapi jangan mengeluh. Para jamaah, itu diantaranya fadilah thalabul ilmi. Hadis yang lain, man tafaqqaha fi dinillahi azza wajal kafahullahu ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kula niki hampir tiap hari enten tamu, rata-rata tamu niku membawa kabar jelek. Mboten kabar baik nggih, wong bermasalah, wong wis macam-macam lah. Ya sing bangkrut, sing dibujuki wong, sing lara, sing macam-macam lah. Secara garis besar saya selalu menyarankan satu, sing sregep ngaji.
Sudah itu. Itu garis besar. Saya berpedoman pada hadis ini. Man tafaqqaha fi dinillahi ta'ala. Barang siapa yang bersungguh-sungguh memperdalam ilmu agama. Bersungguh-sungguh. Temenan. Jadi nek wayah tolabul ilmi itu bersungguh-sungguh. Urusan paham gak paham, gak masuk hitungan. Wes sungguh-sungguh tapi tetap gak paham, gak apa-apa. Yang penting sungguh-sungguh. Nah, kan begitu nih. Tidak ada hukumnya harus paham, tidak ada. Tapi hukumnya adalah bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu agama, kafahullahu ma'ahammahu. Semua kesulitannya akan dicukupi oleh Allah. Semua. Pun napa mawon pun. Saya tidak berani membantah hadis ini. Tidak berani. Apapun yang menjadi kesulitan hidup kita itu akan dicukupi oleh Allah. Panjenengan sholat duha durung karuan dicukupi karo Gusti Allah. Saya nggak ngomong tidak, tapi durung karo. Tapi nek tolabul ilmi pun jelas. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak pernah terduga. Bu rezeki kesehatan, bu rezeki penggawean, bu macam-macam. Dan ini memang terbukti. Jenenge hadis ya mesti terbukti, luar biasa. Jadi ini fadilah dari tolabul ilmi. Maka jangan jauhkan keluarga kita dari majelis ilmu. Jangan pernah jauhkan. Karena majelis ilmu termasuk jalan keluar dari segala macam permasalahan kehidupan. Nah, wah ini nek tak waca kabeh fadilahnya gak mari-mari koyoke. Terlalu banyak nih fadilah, keutamaan orang yang mencari ilmu agama. Hadis yang lain, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu ta'ala wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina ila darajatin nubuwah. Barang siapa yang mati ketika mencari ilmu, subhanallah, maka Allah akan menemui mereka dalam kelompok para nabi. Kelompok para nabi. Ya Allah, dadi ana wong niku terus matur ngene, awake dhewe iki aja mlebu swarga, mlebu empere swarga ae wis senenge setengah mati. Kula critani jenengan. Sok teng swarga niku tibake ana wong susah, ana wong sumpek. Jadi teng swarga niku tibake ana wong susah, ana wong sumpek. Kok saged, Pak? Nggih. Enten wong mlebu swarga tingkat 1. Suatu ketika wong sing mlebu swarga tingkat 1 niku wau ngintip tanggane sing mlebu swarga tingkat 2. Niku sumpek niku. Menyesal. Ngerti ya ngono dhisik aku nang donya iku sregep ibadah, menyesal. Enggak ketulungan menyesalnya. Jadi teng swarga niku ya ana wong menyesal barang nggih. Nah, dadi jangan pernah ada kalimat mlebu emper swarga wis seneng awake dhewe. Enggak mlebu emper kok susah kan nggih. Nggih. Nek saiki angen-angene seneng. Nggih, dalam arti kata merendahkan diri ya boleh lah, tapi cita-citanya jangan begitu, harus yang lebih tinggi. Lah, bagi orang yang meninggal saat dia mencari ilmu, maka besok akan digolongkan para nabi. Masya Allah. Para nabi ini wis VVIP itu surganya. Jadi beliau-beliau para nabi itu selalu diistimewakan oleh orang-orang yang mencari ilmu dan meninggal ketika mencari ilmu. Ini tidak banyak nih para jamaah, tidak banyak. Jadi orang yang meninggal ketika tolabul ilmi itu tidak banyak. Maka akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul. Niki sae jam pira to? Dereng nggih? Sampeyan dereng ae kula wis rada pegel niki ngajine. Pun. Kita lanjutkan lagi. Hadis berikutnya halaman 2 masih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan, idza ata alayya yaumun la asdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allahi azza wajal fala burika li fitulu isyamsi dalikal yaum. Apakah Rasulullah juga tolabul ilmi?
Apakah Rasulullah itu juga selalu memperdalam ilmu? Jawabannya iya. Ini dalilnya. Bila satu hari datang, di dalam hari itu tidak bertambah ilmuku, kata Rasulullah. Satu hari berlalu, dalam hari itu ilmu Rasulullah tidak bertambah. Ilmu yang menjadikan diriku lebih dekat kepada Allah, maka tidak ada keberkahan di dalam hari itu. Jadi sedina kok mboten tambah ilmune, niku sedina mboten barokah. Masih oleh bayaran akeh, masih maca Quran, masih sembayang, niku nek mboten tambah ilmune sedina mboten. Rasulullah yang mengatakan. Maka setiap hari Rasulullah itu mengupgrade diri, memperdalam ilmu. Sementara kita itu seringkali merasa tolabul ilmi, mencari ilmu iku wis liwat, wis mari iku zaman sekolah dhisik, saiki gak wayahe tolabul ilmi, saiki wayahe golek. Nah, ini kan susah ngeten iki. Akhirnya enggak berkah. Hidup kita menjadi tidak berkah. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah setiap hari mengupgrade diri. Karena apa? Kepingin hari yang dilalui itu menjadi berkah. Tenggene Madinah itu ada tempat namanya Raudhah. Ada tempat namanya Raudhah, antara rumah Rasulullah sampai dengan mimbar itu disebut Raudhah. Arti Raudhah itu halaman surga, pelatarane swarga. Ya durung mlebu surga, tapi nek mlebu rono wis icip-icip. Kan ngoten, oh niku latare surga. Nek kita masuk situ berarti icip-icip surga, gitu loh ya. Kenapa Raudhah itu disebut halaman surga? Ini yang harus kita ketahui. Kenapa Raudhah itu disebut dengan halaman surga? Karena disitulah setiap hari Rasulullah itu membicarakan tentang ilmu dengan para sahabat setiap hari. Jadi Rasulullah duduk di serambi rumah, para sahabat duduk di hadapan Rasulullah sampai di mimbar. Siti Aisyah duduk. Panjenengan teng Raudhah ana cagak tulisane Ustuana Aisyah. Di atas itu tulisannya Ustuana Aisyah. Di situ Siti Aisyah itu sering duduk senden. Di situ untuk mendengarkan Rasulullah menjelaskan tentang ilmu. Karena setiap hari di situ digunakan untuk majelis ilmu, maka tempat itu disebut Raudhah. Disebut dengan Raudhah, halaman surga. Jadi karena keberkahan dari majelis ilmu. Hadis yang lain, idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Suatu ketika para sahabat niki didhawuhi Kanjeng Nabi, "Hei para sahabat, kowe nek mlaku-mlaku terus ketemu Raudhah, pelatarane swarga, mlebu ning kono, seneng-seneng ning kono." Lho para sahabat bingung. Bingung. Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Napa sing jenengan maksud pelatarane swarga niku? Kok awake dhewe niki nek ketemu dikongkon mlebu terus seneng-seneng teng jerone. Ya napa sih pelatarane swarga niku? Kala Kanjeng Nabi matur, majalisul ilmi ay majalisud dzikri. Majelis ilmu atau majelis zikir. Ngeten niki pelatarane swarga. Lho, para sahabat diperintah masuklah ke dalamnya dan bersenang-senang. Jadi majelis ilmu, majelis zikir, ya napa nggih nek nerangi dawa melih nggih. Zikir niku para jamaah artine eling Gusti Allah. Nggih. Bentuknya zikir niku kathah. Satu contoh bentuk zikir adalah salat. Salat itu bentuknya zikir, nggih. Pundi dalile aqimis sholata li dzikri Quran. Dirikanlah salat untuk zikir. Lah kok salat tapi gak eling Gusti Allah, salatnya mesti ditolak. Karena esensi dari sholat itu adalah zikir, ingat kepada Allah. Ada lagi zikir itu bentuknya membaca Al-Quran, itu pun zikir. Afdhalu zikri qiraatul Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ada lagi bentuk zikir itu membaca kalimat thayyibah, maca istighfar, maca la ilaha illallah. Dalam hadis Rasulullah menyampaikan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Lho Pak, kok gak padha mbek sing ngarep? Sing ngarep nyebut afdhalu dzikri qiraatul Quran, saapi-apike zikir maca
Quran. Sing ini kok saapi-apike zikir maca la ilaha illallah sing bener pundi? Ngeten iki nek gak tau ngaji hadis mesti bingung nggih. Jadi seringkali Rasulullah mengatakan begitu. Sebaik-baik perbuatan adalah ini, nanti ada lagi sebaik-baik perbuatan adalah itu, beda lagi. Artinya semuanya itu baik, bukan yang terbaik, bukan. Nah, itu juga ada kalanya zikir itu bentuknya membaca sholawat, ada kalanya zikir itu bentuknya hadir di majelis ilmu begini. Ini juga zikir, ingat Allah melalui ajaran agama Allah. Itu juga kategori zikir. Bon, dadi ngeten niki kula panjenengan berarti wis icip-icip swarga. Pun para jamaah sampai mriku riyin. Monggo nek enten pertanyaan. Alhamdulillah rada ngebut nggih, wis oleh akeh. Nggih. Nggih. Oh nggih. Ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nggih. Wonten malih? Pak, kira-kira nek hadir teng majelis ilmu niku utangnya saged lunas napa mboten? Menurut hadis yang saya baca tadi lunas. Ya tapi ya mergawe ya ngoten lho, ngaji tok ora gelem mergawe gak ana dalane. Artinya kalau kita hadir di majelis ilmu itu akan mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya seperti itu. Ada yang lain mungkin? Hah? Oh nggih. Nggih. Maksudnya keutamaannya? Bisa. Jadi bila membaca itu insya Allah kita dijauhkan dari lupa dan dijauhkan dari mengeluh. Sambat dan lupa. Yansa itu artinya lupa. Nasya itu artinya lupa. Boleh. Jadi lupa itu sifat kita. Manusia itu ditempeli sifat lupa. Lupa niku kadang-kadang kok terus-terusan. Nah niku mboten lali senenge nggih. Jadi lupa yo kadang-kadang ngoten mawon. Sampun nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.